Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mendengar suara sana, lebih enak dari komunikasi. Ya, speakernya boleh dinyalakan. Hah? Speakernya boleh dinyalakan. Dinyalakan? Iya. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kalian di rumah sehat selalu. Amin ya. Sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran walaupun lewat jarak jauh ya. Terima kasih kalian sudah bergabung walaupun ini baru 68 siswa. Tidak apa-apa, semoga kalian yang mengikuti Zoom ini ya bisa memperoleh ilmu pada pagi hari ini. Tentunya semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Nah, sebelum dimulai saya pimpin doa ya. Semua berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini ya, kami hanya ulang sebenarnya ya, mengingatkan kembali materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia, Ibu Wahyu ya, untuk persiapan PTS. Gitu ya? Jelas ya? Jadi untuk pagi hari ini mengingat kembali, refreshing ya, refreshing mengenai materi-materi yang akan sebagai bahan untuk PTS-nya. Baiklah anak-anak, pada minggu-minggu lalu kalian sudah ya, KD-nya sebentar. Materi PTS itu mengidentifikasi teks prosedur. Jadi teks prosedur. Masih ingat teks prosedur? Masih ingat? Bagaimana teks prosedur ya? Materinya ya. Nah, di situ pada teks prosedur ya, pertama mengenai mengidentifikasi ciri teks prosedur. Coba diingat-ingat kembali ya. Apa yang diidentifikasi? Mengenai tujuan teks prosedur. Gitu ya. Nah, apa misalnya cara membuat ikat rambut ya, itu tujuannya ya, mengenai identifikasi tujuan teks prosedur ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bahasa ya, bahasa dalam teks prosedur. Nah, bagaimana bahasanya? Apakah itu menggunakan kalimat perintah, ya, ada kalimat saran, ada kalimat larangan, ya, itu kalimat perintah, ya. Jadi isinya perintah, itu. Misalnya apa perintah?
Ya, oke. Ya. Jadi bahasanya itu ada bahasa atau menggunakan apa? Pada teks prosedur itu adalah kalimat perintah, ya. Jadi ada yang berupa kalimat perintah. Kemudian kalimat saran. Ya, hendaknya, sebaiknya, ya. Kemudian ada juga menggunakan kalimat larangan. Ya, kemudian yang berikutnya mengidentifikasi jenis teks prosedur. Apa jenisnya coba? Ada yang bisa? Jenis teks prosedur itu contohnya apa ini? Apa cara memainkan atau apa yang lain? Coba. Cara melakukan. Cara melakukan, betul sekali. Terus apalagi mungkin cara apa? Membuat. Cara membuat. Bisa lagi yang lain? Cara apa? Cara menggunakan. Cara menggunakan. Nah, itu dari apanya? Jenis teks prosedur, ya. Paham ya? Ya, saya kira kalian paham karena sudah beberapa minggu materi ini sudah kalian pelajari. Ibu yakin kalian sudah belajar tentang teks prosedur, ya. Kemudian yang berikutnya selain mengidentifikasi ciri teks prosedur, yaitu apa? Ciri teks prosedur, ya. Ciri teks prosedur dari segi isinya, ya, dari segi isi. Jadi mengenai apa isinya? Bisa berupa panduan langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian aturan, ya, dari segi isinya ini ada aturan atau batasan dalam bahan misalnya. Jadi misalnya kalau membuat donat, ya, di situ kan ada aturan tentang apa? Aturan tepungnya berapa gram, gulanya berapa gram. Nah, itu ada apa? Aturan atau batasan dalam bahan, ya. Itu dilihat dari apa? Segi isi teks prosedurnya. Kemudian apa? Isi kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur, ya, berarti apa? Dilakukan secara bagaimana? Dilakukan secara apa? Teks prosedur, langkah-langkah misalnya, ya. Berarti apa? Harus dilakukan secara urut. Ya, langkah-langkah yang ada pada teks prosedur itu berarti apa? Dilakukan secara apa ya? Ahmad Fairullah. Bagaimana? Isi kegiatan yang dilakukan pada teks prosedur bagaimana? Dilakukan secara bagaimana ya? Anik mungkin. Ayudin, bagaimana Ayudin? Langkah-langkahnya harus dilakukan secara bagaimana? Ya, Ahmad sembunyi. Ya, Ahmad Fairullah ya Mbak tadi ya. Ahmad Fairullah, ditunjuk hanya seperti itu terus umpetan. Ya, umpetan. Enggak usah takut. Ora domei. Ya, menjawab kok salah. Ya, tidak akan dimarahi. Ya, tidak akan dimarahi. Paham ya? Jadi tidak usah takut menjawab, ya, tidak usah takut menjawab. Takutnya itu khawatir salah. Nah, jangan seperti itu, ya. Yang penting apa? Kalian menjawabnya itu dengan bagaimana? Dengan sopan, ya, dengan santun. Ini belum muncul ini 7A Ahmad Fairullah, ya. Mailanur umpetan, Dimas Praditya umpetan, ya. Nah, ini malah podo mai iki yang umpetan, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini mengulang saja yang pertama tentang teks prosedur, ya. Saya ulangi dari mengidentifikasi tujuan teks prosedur, kemudian mengidentifikasi bahasa teks prosedur, yang berikutnya mengidentifikasi jenis teks prosedur.
Kemudian yang berikutnya adalah ciri teks prosedur dari segi isi. Gitu ya. Ini materi yang pertama, kompetensi dasar yang pertama. Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk yang kedua. Ya, materi yang kedua yang pada minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Lia Dima. Itu tentang apa ya? Masih ingat? Masih ingat kalian? Apa? Materi apa minggu lalu? Ayo. Masa lupa? Ayo. Dinyalakan speakernya. Ini kan promo ya? Oke. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang mengidentifikasi informasi, yaitu tentang kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Jadi pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Ya. Baiklah anak-anak, mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali. Surat pribadi apa ya? Apa sih surat pribadi? Apa coba? Surat yang ditujukan untuk seorang. Ya, siapa? Sofi ya? Siapa? Surat pribadi adalah surat yang ditunjukkan dari orang satu Ya. dari pribadi ke pribadi lain. Iya, surat pribadi. Coba diulangi, Dwi Putra, bagaimana surat pribadi? Apa ya? Gak usah takut salah. Ya, gak usah takut salah. Ya, dari 7C. Bagaimana? Surat yang? Ya, surat yang bagaimana? Ada siapa itu di situ kok? Tengok-tengok. Surat pribadi adalah apa ya? Yo, coba buka halaman 246. Halaman 246. Sembilan 94. Ayo, bagaimana sudah ditemukan? Apa ya, Mas Dwi? Ayo. Surat pribadi Ya, bentuk komunikasi apa itu? atau surat menyurat orang Bentuk lain komunikasi tulis, ya. atau surat dilakukan oleh orang lain Ya, terus sebagai pribadi bukan sebagai wakil kelembagaan atau kedinasan atau resmi. yang tegas coba, anak Espero itu tegas loh, ya. Siswa Espero tegas, ya. Ayo ulangi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau Ya. surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan resmi. Oke, terima kasih ya dia. Nah, pinter nggak ya? Bisa. Coba Garuda, bagaimana? Coba ulangi. Hah? Garuda ya. Garuda Johar Panuntun. Wah, ya. Coba ulangi, surat pribadi itu apa? Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis Ya. yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai
wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan atau resmi. Nah, ternyata Garuda juga bisa menyebutkan apa itu surat pribadi. Nah, surat pribadi itu ya surat menyurat yang dilakukan oleh siapa? Seseorang. Seseorang itu pribadi kepada orang lain. Nah, kepada orang lain itu juga sebagai pribadi, ya, dari pribadi untuk pribadi. Nah, ya, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, surat resmi, ya urusan resmi itu tidak. Jadi memang apa? Dari pribadi untuk pribadi atau dari pribadi ditujukan kepada pribadi. Ya, isinya juga pribadi untuk urusan sendiri, gitu ya, tidak urusan kedinasan. Begitu ya. Nah, coba mengingatkan kembali halaman 247 di situ. Ya, halaman 247. Di situ ada contoh surat. Saya bacakan enggak apa-apa ya, Mbak Ia ya. Saya bacakan ya, walaupun kalian sudah bisa membaca, tetapi ya. Andini kemana ini? Andini 7A. Andini 7A. Ngumpet. Ya. Malah sing golek ora. Oh, buku sing golek iki. Buku sing golek iki. Ya. Oke. Saya bacakan. Kupang 10 Januari 2016. Jadi kalian perhatikan itu kaitannya dengan apa? Bagian-bagian surat juga isinya apa saja itu. Saya ulangi. Kupang 10 Januari 2016. Ibu Dewi yang saya sayangi. Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Sejak Ibu pindah ke Kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan. Tiada lagi nasihat-nasihat yang indah itu. Kami semua kangen Ibu. Kerinduan kami hanya bisa diungkapkan lewat doa untuk Bu Guru luar biasa seperti Ibu. Saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di Kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di Kota Kupang ini. Semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu. Ini dari Paskalina. Ya, itu contoh surat pribadi atau contoh surat dinas? Surat pribadi. Contoh surat pribadi. Surat pribadi. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang ya. Langsung saja ke contoh tersebut. Kalian lihat pada contoh. Tidak lihat saya, nggak usah lihat saya. Lihat contoh, ya. Halaman berapa tadi? 247. Oke. Pertama, Kupang 10 Januari 2016. Sebentar, sebelum dijawab kalian kan sudah belajar tentang ini ya, sudah belajar tentang bagian-bagian surat pribadi ya, sudah atau belum? Sudah apa belum? Ayo dong, sudah apa belum? Sinau, pasti sinau ini apa orang? Sudah? Dimas Praditya sudah belajar tentang ini? Kayaknya lebih loh. Jawab sudah, bukan ditakoni. Ya? Jawab belum, gimana ya? Ini, wis lah nyorar takon ya. Ini. Kupang 10 Januari 2016 yang terletak pada sudut kiri atas. Ya, sudut kiri atas.
Kupang, nama kota, nama tempat pembuatan surat. Ya, ya apa tidak? Ya apa tidak? Ya. 10 Januari 2016 itu bagian apa? Bagian apa? Tanggal pembuatan surat. Nah, letaknya apa harus di kiri atas? Apa harus di kiri atas? Tidak harus. Bisa saja menuliskan di kanan atas. Tetapi karena ini surat pribadi, harus ada nama tempat pembuatan surat. Ya, misalnya Banjarnegara. Tanggal berapa sekarang? 25 Februari 2021. Ya. Nah, itu bisa dituliskan di kiri, bisa juga dituliskan di kanan atas. Sampai ke penulisan sudah kemarin ya Bu Lia ya? Ke penulisannya, tanda koma apa itu sudah belum? Kupang belum? Nggak usah aja ya? Nggak usah. Ya. Oke, perhatikan ya. Ya. Kupang, koma. Nah, itu ada tanda koma. Kupang, koma. 10 Januari. Januari bulan berapa? Bulan 1. Oke, aneh ya, bulan 1. Tetapi tidak dituliskan 10 strip 1 strip 2016 ya, tidak, tapi menggunakan apa? Menggunakan apa namanya? Bukan menggunakan angka tetapi menggunakan hurufnya. Januari 2016, lihat seperti itu. Tidak menggunakan tanda titik. Karena itu bukan kalimat. Adakah di situ tanda titiknya? Ada apa tidak, Bilqis? Tidak ya? Tidak. Ya, oke. Perhatikan itu betul-betul. Sekarang, Ibu Dewi yang saya sayangi. Itu apa namanya? Apa coba? Bagian apa itu? Ibu Dewi yang saya sayangi. Ya, biasanya apa? Ya, ada Assalamualaikum. Nah, Pembuka. ya, apa namanya? Salam pembuka. Ya, salam pembukanya ataukah harus apa ya? Selamat pagi atau Assalamualaikum? Apakah harus itu? Tidak. Tidak ya. Jadi Ibu Dewi yang saya sayangi, adikku yang saya cintai. Nah, itu. Bagaimana kabar Ibu? Semoga selalu sehat. Nah, ya. Sopannya untuk santunnya. Menanyakan apa? Membuka dengan apa? Menanyakan kabar. Apa kabar Ibu? Ya. Semoga selalu sehat. Ya. Nah, berikutnya. Sejak Ibu pindah dari Sejak Ibu pindah ke Kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi, tiada lagi tawa canda Ibu yang menyejukkan, ya. Dan seterusnya. Coba kalian pahami. Ada berapa paragraf? 2. Ada 2 paragraf. Dari sejak Ibu. Ya. Paragraf yang pertama. Ya, di situ apa ya? Apa itu? Menanyakan apa? Menceritakan apa? Ya. Paragraf pertama, sejak Ibu ya menceritakan apa? Sejak kepindahan Ibu tidak ada lagi apa? Tawa canda. Itu tidak ada lagi tawa canda Ibu yang menunjukkan, tidak ada nasihat-nasihat. Nah, itu kan apa? Mengungkapkan apa? Mengungkapkan isi hati pribadi. Ya. Tidak ada yang diwakili, sekolah atau apa, tidak. Tetapi apa? Pribadi. Berarti surat pribadi isinya tentang apa? Pribadi. Bisa berupa keluhan, bisa berupa ya keluhan atau curahan hati, ya. Nah, bisa juga pertanyaan, bisa itu mengenai isi surat pribadinya. Kemudian
lihat pada paragraf berikutnya. Masih itu, saya yakin Ibu sudah mendapat murid-murid baru di Kota Bogor. Meski sudah mendapat murid baru, tolong jangan lupakan kami yang di Kota Kupang ini. Jadi ada isinya apa? Meminta, ya, permohonan bahwa Ibu tadi, Ibu Dewi itu supaya apa? Tidak melupakan murid-muridnya yang ada di Kota Kupang. Gitu ya. Nah, berikutnya ada semoga Ibu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Itu bagian apa namanya? Penutup. Bagian apa? Penutup surat. Ya. Jadi kan tetap ada apa? Pembuka surat, isi surat, kemudian ada penutup surat. Ya apa tidak? Coba dilihat di situ. Ya apa tidak? Tadi bagaimana pembukanya? Pembukanya apa? Coba bunyinya apa? Ibu Dewi yang sedang saya sayangi. Belum. Setelah itu. Bagaimana kabar Ibu? Nah, itu. Menanyakan kabar. Itu pembukanya. Ya. Kemudian apa? Isi suratnya, 2 paragraf itu. Kemudian ada apa? Bagian apa? Penutup surat. Ya, bagian penutup surat. Nah, di situ ada salam rindu. Bagian apa namanya? Salam penutup. Iya, betul sekali. Itu namanya salam penutup. Siapa yang menuliskan surat tersebut? Paskalina. Paskalina. Nama terang penulis surat. Ya, di situ kan sebenarnya kan ada tanda tangan, ya? Ya apa tidak? Salam rindu, Paskalina. Di situ di atasnya apa? Tanda tangan, ya, tanda tangan penulis surat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Surat pribadi, kemudian tadi berkaitan dengan apa? Bagian-bagian surat pribadi. Ya? Ada apa saja? Ada apa saja? Coba mulai. Apa tadi? Yuk. Alamat dan tanggal. Alamat surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, oke. Terus. Salam pembuka. Salam pembuka. Terus. Salam Pembuka surat. Terus. Isi surat. Terus. Penutup surat. Terus apa? Karena tadi ada salam pembuka, adakah salam penutupnya? Ada. Salam penutup. Tanda tangan dan nama penulis. Nama pengirim atau penulis surat. Bagian-bagiannya ya. Jangan lupa isinya tentang pribadi. Bagaimana bahasanya? Apakah sama dengan bahasa surat-surat dinas? Sama apa tidak? Tidak. Apa? Tidak. Tapi sebenarnya malah sulit loh untuk bahasa surat pribadi. Karena apa? Memperhatikan keetisan atau kesopanan, kesantunan dalam berbahasa. Ya? Ya apa tidak? Apalagi yang dituju itu orang yang lebih tua dari kalian, ya, lebih tua dari saya misalnya. Ini apa ya? Bagaimana ya menyusun kalimatnya? Kalimat yang sopan, kalimat yang santun, itu seperti itu. Gitu ya, anak-anak? Paham ya? Paham. Ya, oke, terima kasih. Ya, kemudian yang lain. Ya. Sekarang ke surat yang kedua. Mengidentifikasi ciri surat dinas. Ya, ciri surat dinas. Sekarang langsung saja. Ya, langsung saja. Pada halaman 248. Langsung saja ke suratnya, walaupun minggu lalu sudah disampaikan sebenarnya oleh Ibu Lia secara jelas. Tapi seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwa ini untuk apa? Refreshing, penyegaran.
untuk persiapan PTS-nya, ya. Nah, perhatikan, sudah buka semuanya halaman 248, ya. Ya, Bu. Oke, ya. Kalau tadi surat pribadi, surat yang ditujukan oleh seseorang, ya, seseorang kepada orang lain, dan tidak mewakili dinas resmi, ya. Kalau surat dinas apa? Surat yang ditulis Salah dalam satu, ayo sebentar. Anik, coba Anik, suatu Chris. lembaga pemerintah, usaha Ya. atau organisasi yang menunjukkan ke lembaga. Ya. Coba Febrian, apa itu surat dinas? IAS, ya, IAS. Panggilannya IAS ya. Ya, coba IAS gimana IAS? Orang usah berarti IAS, orang usah berarti salah IAS. Ya. Surat dinas adalah surat yang tegas. dalam situasi Siswa formal Espero untuk tegas. kepentingan Ya. formal. Ulangi. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Oke. Ya. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Ya, kepentingan formal. Ya. Begitu. Langsung saja pada contoh. Ya. Perhatikan. Di situ ada kata-kata yang berbunyi begini. Kalian perhatikan di buku, tidak usah memperhatikan saya. Ya. Panitia kegiatan perkemahan. Nah, itu salah ketik ya. Perkemahan. Perkemahan atau perkemahaman yang betul itu? Perkemahan. Harusnya apa? Perkemahan. Perkemahan. Sabtu dan Minggu. Ya, Persami. Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Ya, ada kata Tuban. Tuban nama apa itu? Tempat. Nama orang apa nama kota? Nama tempat? Nama tempat. Tanggane yang berjenenge Tuban. Ya, ada itu. Nama orang ada juga. Tuban, ya. Ya, sekarang saya yakin tidak ada yang namanya Tuban ya. Siswa sebanyak berapa ini ya? 97 tidak ada yang namanya Tuban. Itu tetangganya nyong. Ya. Nah, perhatikan. Ada kata Tuban. Tuban itu nama tempat. Nama tempat pada surat dinas itu ada pada kop surat atau kepala surat. Kop. Ya. Kop itu kepala surat, kop surat. Ya. Nah, berisi apa? Nah itu, ya, kegiatan panitia kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu. Apa itu pribadi? Itu pribadi apa dinas? Dinas. Dinas. Ya. Kepentingan apa itu? Untuk kepentingan siapa? Kepentingan Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 di Kota Tuban. Ya. Ke bawah, coba lihat lagi ke bawah. Berisi apa? Oh iya, oke. Ada bawahnya. Jadi kepala yang tadi ya sampai pada kata Tuban itu namanya kepala surat. Nah, sekarang 0 itu nomor maksudnya disingkat NO. Nomor 08 garis miring. Itu membacanya garis miring loh ya, jangan garing loh. Jangan disingkat harus garis miring.
garis miring UKS. Mas ngantuk ya, Mas? Mas Praditya ngantuk? Ya. Suara bungkus Tiah lembut sih ya, jadi apa ya? Mendayu-dayu jadi ngantuki, ya. Ya. Nah, bawahnya lam maksudnya itu apa? Kependekan dari lampiran. Lampiran. Titik 2. 1. Jadi selain surat ini ada yang dilampirkan. Ya. Ya. Berikutnya. Kanan, lihat kanan. Bunyinya apa di situ? 23 November 2015. Ya, itu apa namanya? Tanggal pembuatan surat. Mengapa tidak begini? Tuban, 23 November 2015. Mengapa? Coba. Laila Rizky, coba. Jangan lamun. Gimana Laila? Yuk, Laila. Mengapa coba kok tidak ada kata Tuban di situ? Kok tidak dituliskan apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat seperti surat pribadi. Kenapa? Izin ke Laila. Ya. Ya. Ada yang bisa? Ada yang mau menyampaikan? Mengapa? Mengapa? Coba. Lenita. Coba. Mengapa ya? Kok tidak ada kata Tuban, 23 November 2015. Mengapa tidak seperti itu? Karena apa? Karena yang di bawahnya udah ada tulisan di Tuban. Karena bukan di bawahnya. Karena apa? Tempat pembuatan surat itu sudah dicantumkan di bagian apa? Kepala. Nah, inilah yang membedakan surat pribadi dan surat dinas ya. Salah satu yang membedakan itu ya. Berarti apa? Surat dinas surat pribadi tidak ada kepala suratnya. Surat dinas ada kepala suratnya. Paham? Paham? Ya, ada yang mengangguk batin itu. Ya. Athena paham atau tidak bedanya? Athena Latonia. Ya? Ya, paham belum? Paham. Oke, ya. Kita lanjutkan. Ya, itu bedanya antara surat pribadi dengan surat dinas. Surat pribadi ada tulisannya, misalnya tadi Kupang, ya dituliskan. Kupang 10 Januari 2016. Ada kata Kupang di situ menyatu dengan tanggalnya. Karena apa? Tidak ada kepala suratnya. Kalau surat dinas ada kepala suratnya. Nah, isi kepala suratnya salah satunya itu adalah apa? Tempat atau kota di situ. Kota apa tadi? Kota apa? Tuban ya, Azara ya. Kota Tuban. Berarti surat tersebut dibuat di mana? Surat tersebut dibuat di mana? Dibuat di Tuban. Seperti di sini, Banjarnegara. Ya, siswa Espero akan mengadakan persami. Banjarnegara 23 November 2020 misalnya. Berarti apa? Tempat pembuatan suratnya itu di Banjarnegara. Sekarang bawahnya. Yang terhormat wali murid Sofia Nazila di Tuban. Itu berarti apa namanya? Apa? Alamat yang dituju atau alamat surat. Berarti surat tersebut ya ditujukan kepada siapa? Wali murid Sofia. Jadi orang tuanya Sofia yang berada di Tuban. Paham? Paham? Ya. Itu apa?
alamat yang dituju ya. Nah, berikutnya, bawahnya, hal. Ini nomor lampiran hal ya. Hal apa? Hal itu tentang atau isi ringkas surat. Tentang apa sih surat tersebut? Nah, lihat di hal. Hal titik 2. Permohonan izin. Dilihat di situ. Kata izin tulisannya menggunakan Z, bukan J. Ingat-ingat, bakunya adalah menggunakan Z. Jadi izin, menyebutnya juga izin, bukan nyorep izin. Nah, salah. Saya akan minta izin, bukan saya akan minta izin. Itu salah dari segi kebakuannya, ya. Nah, sekarang dengan hormat, bagian apa itu namanya? Salam pembuka. Salam pembuka, Jen, pinter ya. Ya, salam pembuka. Oke, salam pembukanya menggunakan apa? Dengan hormat. Formal. Tadi kan isinya formal, ya. Jadi suratnya itu adalah sifatnya apa? Formal. Dinas, ya. Dinas. Itu. Dengan hormat. Koma. Kemudian berikutnya, coba. Dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan. Mbak Lia, sebentar. Perkemahan ya Mbak ya, yang betul kan? Iya, berarti itu salah ketik loh ya. Perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan di situ dituliskan S titik D titik, S-nya kecil, D kecil. Lihat di situ tulisan. Tahu ya? Bukan S kapital, D kapital, bukan. Tetapi apa? S kecil titik, D kecil titik. Sampai dengan, bukan sampai dengan ya, tapi sampai dengan Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Ini pantai P-nya harusnya kapital. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak garis miring Ibu di situ atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Ya, titik. Kemudian ada kalimat apa? Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Ya, bawahnya hormat kami. Nah, Ketua Panitia, tanda tangan, nama yang membuat surat di situ adalah Rozik Ahmad Zaini. Ini Ketua Panitia Kegiatan Persami. Samping kiri mengetahui kepala sekolah, tanda tangan, nama kepala sekolahnya di situ siapa? Siapa Imam namanya? Mustaqim. Iya, Imam Mustaqim, MPD. Imam Mustaqim, M. Magister, ya, titik. P kapital, D kecil, titik. Itu pendidikan. Jadi magister pendidikan. Imam Mustaqim, magister pendidikan. Ya, itu contoh surat dinas dan bagian-bagiannya, ya. Bagian-bagiannya. Ya. Begitu ya. Sudah bisa
ada gambaran berarti perbedaan surat dinas dengan surat pribadi? Ada? Ada apa tidak? Apa yang membedakan tadi salah satunya? Ada kepala suratnya. Terus ada nomor lampiran hal, itu nomor lampiran hal. Ya? Ya. Kemudian penulisan tanggalnya di situ hanya apa? Tanggal, bulan dan tahun saja, tidak ada nama kotanya atau nama tempatnya. Karena apa? Sudah dicantumkan pada atau di kepala surat. Ya? Oke. Kemudian, ini bagian-bagiannya. Kalian kan bisa merasakan, dari bahasanya kan beda, ya? Beda apa tidak ini? Dari bahasanya, menggunakan bahasa baku apa bahasa tidak baku? Bahasa baku. Bahasa baku. Bahasanya juga apa? Baku atau formal. Jadi ada aturan-aturannya, ya. Harus dengan hormat. Kalau tadi apa? Ibu Dewi yang saya cintai. Kakak Itu katanya tidak baku tapi sopan. Bima Sakti yang saya sayangi misalnya, ya. Jadi salam hormatnya itu juga berbeda. Ya, saya yakin kalian bisa untuk menuliskan surat pribadi, ya. Nah, sekarang struktur surat dinas itu berarti apa saja? Struktur susunannya itu apa saja ya? Apa saja? Kop surat. Oke, terus Nomor nomor surat. Terus tanggal surat. Tahu ya letak tanggal suratnya ya? Tahu ya? Ya. Terus berikutnya lampiran. ada lampirannya. Tadi ada contoh lampirannya. Ada kata lampiran disingkat lam. Ada ya? Oke. Ya. Terus apa? Perihal. Hal atau apa? Perihal. Tentang apa sebenarnya surat tersebut? Ya. Berikutnya. Alamat surat. Apa? Yang berbunyi apa alamat surat? Ayo, alamat surat yang berbunyi apa di contoh? Coba. YTH yang terhormat. Wali murid Sofia Nazila di Tuban. Itu namanya apa? Alamat surat. Ya. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Lampu buka. Dengan hormat apa? Salam pembuka. Ya. Kemudian ada apa? Isi surat. Ada paragraf penutupnya, ada apa tidak? Paragraf penutupnya yang mana? Paragraf penutup. Untuk surat apa? Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Gitu ya. Itu namanya apa? Paragraf penutup atau penutup surat. Terus ada apa? Nama dan tangan pihak ya, dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Ada tadi kepala sekolah di situ. Kemudian ada apa? Nama dan tanda tangan penulis surat. Paham? Itu struktur ya, susunan dari apa? Surat dinas. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Hai. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi begini. Pembelajaran untuk pagi hari ini, refreshing ya, penyegaran untuk materi PTS tadi tentang apa? Teks prosedur dan surat. Ya, suratnya apa? Surat dinas dan surat apa? Pribadi. Gitu. Sebelum saya tutup, mengingatkan, ayo segera yang belum setor tugas, ya, yang belum setor tugas segera setorkan tugas melalui grup kelas bahasa Indonesia. Adakah yang ini 7H? Kelas 7H?
Brian, mana Brian? 7H. Ya, Brian ya. Mana Brian? Ini saya tidak akan bertanya, saya hanya akan meminta tolong saja. Ini yang ada di sini Brian ya. Brian Agung Pamuji. Mana ini anaknya? Ini anaknya di Mbak. Brian main di game. Brian. Enggak tahu. Dolan ya? Iya ya, bukus ditinggal Cak. Dan melasi. Mau minta tolong sebenarnya. Tolong saya ya masukkan di grup bahasa Indonesia kelas 7H. Kemarin saya sudah menyuruh minta tolong salah satu siswa 7H, tapi ternyata belum. Ya, saya belum dimasukkan. Tolong dimasukkan. Brian Deda, malah Deda. Ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa? G. Oh ya G ya, G. H saya sudah ya. G. Tadinya kan Bu Wahida kayak. Oh ya maaf. Harusnya saya. Iya, GH. GH. Iya. Ya. Minta perhatian sebentar. Maaf, tadi yang saya maksud adalah 7G. 7G. Saya belum dimasukkan. Alenta, ayo Alenta. Ya, tolong saya ya dimasukkan di grup bahasa Indonesia 7G. Oke? Ya. Karena apa? Ini peralihan guru ya. Kelas 7A, G dan H itu pengampunya saya, Ibu Kustia. Ya. Sedangkan kelas 7B, C, D, E dan F itu adalah Ibu Liadima. Paham? Ya. Begitu ya. Tolong ya si Alenta. Ya. Terima kasih atas bantuannya dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini bermanfaat ya. Insya Allah kalian mendapat pahala ya karena kalian sedang menuntut ilmu. Amin ya. Dibandingkan yang tidak ikut Zoom hari ini kan berarti kayaknya gidolan bocah loh. Ya Pak Rijak. Gidolan mau nang di dari 9 ini baru apa ya? Tadi 98 siswa ya. 98 siswa. Ya. Terima kasih kami ucapkan. Semoga ilmu yang kalian peroleh itu bermanfaat dan kalian menjadi anak yang bermanfaat pula nantinya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami berdua bertiga ya, Bu Catur, saya, kemudian Ibu Lia, undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.